Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Syafiq Sofi dengan NIM 404250005. Saya dari program studi Bisnis Digital kelas A dengan mata kuliah Moderasi Beragama. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari ujian tengah semester dengan menjelaskan apa itu moderasi beragama kepada sesama muslim. Sebelumnya, mari kita simak dulu apa itu pengertian moderasi. Moderasi beragama yaitu bersikap tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya mengurangi kekerasan dan menghindari ekstremisme. Intinya, moderasi beragama adalah sikap seimbang dan toleran. Tetap meyakini agama sendiri namun menghargai pemeluk agama lain tanpa memaksakan kebenaran. Pemerintah juga menjadikannya program nasional untuk menjaga kerukunan sesama umat manusia. Apalagi agama ini menjadi hal yang mudah memicu konflik di negara Indonesia. Namun, moderasi beragama itu bukan hanya untuk masyarakat yang berbeda agama, bisa juga dengan sesama muslim, karena dalam muslim sendiri terdapat banyak sekali perbedaan pendapat maupun golongan. Maka dari itu kita harus melakukan prinsip-prinsip moderasi agama agar menjadi negara yang rukun dan bersatu. Nah, jadi apa aja sih prinsip moderasi beragama kepada sama muslim itu? Yang pertama itu yaitu wasatiyah, Islam wasatiyah, yaitu tengah-tengah, tidak memihak antara ke kanan dan ke kiri, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri, yaitu menjadi penengah di antara keduanya. Yang kedua yaitu tawazun, seimbang, sama seperti tadi, tidak ke kanan maupun ke kiri. Yang ketiga musawah, setara antara manusia, karena sejatinya manusia itu sama di sisinya, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Yang keempat yaitu tasamuh, toleransi. Jadi tetap menghargai perbedaan orang lain dan tetap memegang prinsip bagi keyakinannya sendiri. Nah, di Indonesia ini sering sekali terjadi perbedaan pendapat, entah itu bid'ah maupun yang lain-lain tentang kiai, habaib, antara suatu golongan dengan kepada golongan yang lain. Jadi bagaimana sih sikap kita untuk mengatasi perbedaan pandangan tersebut? Nah, kita tuh harus menjadi penengah di antara keduanya. Seperti kasus taraweh, ada yang menganjurkan untuk 11 rakaat, ada yang 21 rakaat. Nah, kita tuh harus menjadi penengah di antara keduanya. Tidak mendukung kedua-duanya, namun kita memiliki prinsip tersendiri. Jadi kita menghormati orang yang sholat taraweh dengan 11 rakaat. Kita juga tidak boleh membanggakan diri kita yang sholat dengan 23 rakaat. Jadi kita tuh memiliki prinsip tersendiri, namun kita tidak menjatuhkan prinsip dari pandangan kelompok lain. Ada juga seperti kasus tentang habaib palsu, kiai palsu, itu bisa merusak hubungan harmonis antara beberapa golongan di Islam di Indonesia. Maka dari itu kita itu harus pintar-pintar mencari informasi dari suatu aliran agar tidak mudah terprovokasi. Jadi intinya kita itu harus menjadi masyarakat Islam yang bijak dalam mengambil keputusan. Jangan membanggakan kelompok kita dari kelompok yang lain. Jadi kita itu harus bersikap rukun, bersikap adil, bersikap tengah-tengah, dan bersikap toleransi kepada sama umat manusia, terkhususnya umat Islam yang memang dibagi dengan beberapa kelompok. Nah, jadi kesimpulannya adalah moderasi beragama sama muslim adalah sikap seimbang dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan menolak segala bentuk ekstremisme. Prinsip ini diwujudkan melalui ukhuwah Islamiyah, toleransi antar komunitas, penghormatan terhadap keragaman mazhab, serta penolakan sikap eksklusif. Tujuannya ialah menjaga kemaslahatan, persatuan, dan harmoni sosial dengan meneladani Rasulullah SAW yang menegakkan keadilan, kasih sayang, dan penghargaan perbedaan. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi dasar penting memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik internal umat. Jadi mungkin itu saja dari saya, Muhammad Novel Syafiq Sofi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.